aku seorang nih. Nggak usah dibahas lah. Ya udah, itu aja. Enggak, aku nanya aku seorang. Nggak, gitu aja. Kak Widya, mohon maaf baru balas ya. Alhamdulillah udah aku baca nih. Kalau aku pribadi, untuk LOI-nya isinya udah jelas sih kak. Kayak kakak udah ngasih tahu gambaran tentang diri kakak, potensi kakak, dan kakak yakin dan kakak udah nyeritain di situ kalau kakak tuh layak jadi seorang Urdi kayak gitu, dan kakak juga udah kasih tahu kan pengen masa depan di sini, dan overall sih aku untuk aku pribadi bacanya udah enak dan udah tahu lah gambaran kakak tuh seperti apa gitu. Iya kak, yang SMP sama SMA transit sendiri aja kak, seperti contohnya yang saya dikirim di grup. Kalau yang S1 itu di Swan Translator gitu kak. Ah, oh boleh. Waalaikumsalam. Musuh. Boleh. Aish. Oh, Haji. Ya, Ustaz. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Juga udah 14 menit. Maksudnya udah lebih 14 menit. Sebentar cek grup bentar ya, mana tahu ada yang masuk lagi. Karena nggak apa-apa kan ya teman-teman, kita sekalian bahas yang proposal tesis. Jadi sekalian nunggu yang lain. Boleh. Bentar ya, saya buka dulu. Saya maksudnya gimana kak? Ini untuk sekalian pertemuan keempat gitu ya? Gimana kak? Atau mau tetap dipisah atau mau tetap nanti? Nggak ada masalah sih. Oh nggak masalah juga kan? Iya, oke. Soalnya kak nanti hari Sabtu Minggu itu kan saya di Sandu posisinya, takutnya kayak nggak dapet waktu gitu. Tapi nanti insya Allah saya usahain sih kalau semisal kita ada pertemuan lagi gitu. Ini kak. Sama hari Senin kan udah mulai masuk kuliah lagi ya, jadi tapi untuk yang lain semisal masih mau DTT nggak apa-apa, tapi kalau untuk kayak pertemuan gini mungkin saya bakal cari waktu lagi supaya nggak keganggu kuliah dan teman-teman juga enak gitu dapat waktunya. Bentar ya, saya share layar dulu teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Suara saya kedengeran jelas ya teman-teman?
Kedengaran Kak? Kedengaran Kak. Oke, siap. Nanti insya Allah rekamannya ada kok, kayak di Google Drive kemarin ada udah saya kirim ya teman-teman, bisa dilihat nanti kalau ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai aja ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang mau daftar S1, biasanya dia nggak perlu proposal tesis ya teman-teman. Jadi nanti boleh sekalian didengerin aja, bisa jadi wawasan buat teman-teman nanti untuk bekal di S1-nya nanti. Kalau untuk yang S2 ini ya, khususnya di beasiswa YTB ini teman-teman di beasiswa Turki Busleri, mereka nggak ada minta bentuk format atau proposal tesis atau mini tesis yang seperti apa gitu, nggak ada. Jadi untuk di YTB sendiri mereka cuman ngasih beberapa pertanyaan gitu teman-teman untuk mini tesisnya untuk yang mau daftar S2 dan S3. Nah, jadi nanti kurang lebih bentukannya seperti ini teman-teman, berupa pertanyaan-pertanyaan, dan itu beberapa sudah saya rangkum. Pertanyaannya terkait judul kita, terus kayak latar belakang pembahasan kita, terus untuk di tahun ini mereka minta research question, sama satu lagi tuh kayak pre-literatur apa gitu, kayak yang kemarin ada yang tanya juga ini diisi apa gitu untuk teman-teman yang S2. Terus saya bilang kemarin saya nggak ada pertanyaan ini sih, mungkin semakin berkembang, semakin tahun semakin berkembang pertanyaannya, jadi itu wajar aja sih kayak gitu, dan itu nggak akan lari dari mini tesis kita gitu. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan juga jawabannya gitu, jawaban dari untuk mini tesis kita, karena mereka nanyanya berupa pertanyaan doang gitu. Kayak ini juga tanyanya metodologi penelitian kita nanti gimana, terus kesimpulan dan daftar pustaka atau bibliografinya kita gitu. Nah, untuk tips menulis research proposal sendiri kan kita, karena nih teman-teman kita mau upload berkas beasiswa untuk luar negeri, jadi kan apalagi nih yang udah S2 ya, kalau bisa dalam bahasa Inggris ya pastinya teman-teman. Nah itu jadi kalau tips dari saya sendiri untuk pemilihan topik, yang pertama itu kalau bisa kita cari topik yang berhubungan dengan jurusan kita pastinya iya, dan juga cari topik yang sedikit dibahas orang lain kayak gitu, yang dimana referensinya masih sedikit, sehingga kita bisa nambahin referensi dari penelitian yang akan kita buat kayak gitu, yang akan kita bangun. Jadi untuk pemilihan topik sendiri teman-teman nanti mungkin ya, karena ini beasiswa luar negeri, beberapa teman-teman juga ada yang bilang kayak, Kak gimana ya cara cari judulnya gitu, karena kan saya nggak tahu nih kayak status di Turki gimana, terus kayak keadaan di Turki gimana, kalau mau buat penelitian itu kan saya juga bingung gitu. Nah teman-teman gak usah bingung untuk milih untuk namain atau memberi judulnya harus ada nama ini kayak mengkombinasikan atau komparasi antara Indonesia dan Turki gitu-gitu, nggak perlu bingung, dan nggak perlu harus ada kata-kata Indonesia dan Turki gitu, nggak perlu, karena menurut saya itu kalaupun tergantung jurusan juga, tergantung penelitian kita juga gitu. Jadi kalau ada yang emang dia in case-nya di Turki bisa, dan tapi kan dia belum pernah nih misalnya, dia tahu dari mana, berarti kan cuma bisa tahu melalui baca-baca jurnal gitu. Nah kembali lagi dengan jurusan dia butuh survei nggak, butuh wawancara nggak dengan orang asli yang Turkinya gitu-gitu kan, kita beda-beda lagi nih jurusannya gitu. Nah untuk itu saran saya teman-teman, nggak terganti. Ini. Jadi untuk pertanyaan pertama ini yang dia bagian judul, teman-teman nanti bisa lihat nih contohnya punya saya nggak ada kata-kata Turki atau yang membahas tentang Turki itu nggak ada di proposal tesis saya sendiri, karena saya di sini ngangkat tentang Mufasir Indonesia Buya Hamka kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi mikirnya, karena saya mau kuliah di luar negeri dan pembahasannya itu kalau bisa yang pembahasan yang ada di Indonesia yang kita angkat, supaya bisa diperkenalkan dan juga bisa jadi bahan referensi untuk mereka yang ada di sini kayak gitu. Nah saya dulu berpikirnya kayak gitu, makanya saya angkat
kasus-kasus yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, terus gimana cara mengkaitkan ada yang berhubungan dengan Turkinya? Nah, saya kaitkan di teorinya kayak gitu. Jadi supaya kayak kelihatan menonjol juga dan kelihatan kalau kita tuh udah searching tentang penelitian ini gitu. Kayak teman-teman di sini ada bagian working title, please write in short. Jadi dia minta kayak jelasin secara singkat tentang artikel yang mau kita bahas atau penelitian yang mau kita bahas kayak gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa jelasin juga untuk mungkin teman-teman ada yang udah mencari tentang referensi dari beberapa profesor di Turki, terus teman-teman masukin deh kayak perspektifnya mereka atau preferensi penelitian mereka dalam tesisnya teman-teman kayak gitu. Terus teman-teman bisa juga lihat di sini kan kayak saya kayak nyinggung misalnya di analisis problem, saya singgung nih Turki punya banyak data untuk setiap penelitian dan bla 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 gitu. Jadi teman-teman bisa aja singgung hal-hal tentang Turkinya di bagian analisis problemnya kah atau teorinya teman-teman kah atau di bagian mana lah gitu, dan nggak mesti di judulnya kayak gitu. Kalau itu sih tips saya supaya teman-teman nggak terlalu pusing mencari-cari pembahasan ataupun judulnya gitu. Terus kalau kembali lagi nih di sini teman-teman, nanti kan di bagian LOI, setelah kita upload LOI bawahnya tuh nanti bakal ada pertanyaan ini yang warna merah. Jadi di warna merah ini teman-teman dia minta kita jawab, kayak dia tanya gini singkatnya, kenapa kamu milih negara Turki dan kenapa kamu milih beasiswa ini untuk melanjutkan studi kamu kayak gitu. Terus dia minta coba tulis rencana atau planning masa depan kamu setelah lulus kuliah, setelah kamu keterima beasiswa ini kayak gitu. Nah, misalnya di sini saya kan ada tulis nih kayak mention salah satu nama profesor di sini, nama profesor Istanbul University. Nah, jadi kalau bisa teman-teman untuk teman-teman isi alasan ini tuh kalau bisa tulislah alasan-alasan yang relate gitu. Jadi misalnya untuk mendukung penelitiannya teman-teman gitu-gitu. Nah, itu bisa aja. Dan jangan lupa juga saran saya, tipsnya itu masukin atau mention salah satu nama profesor yang ada di Turki yang berhubungan dengan penelitiannya teman-teman kayak gitu. In case teman-teman kayak mungkin gimana kita cara taunya gitu. Nah, teman-teman bisa searching di Google terkait penelitian teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa baca-baca beberapa jurnal yang keluar. Kalau semisal nggak ada nih, gampangnya teman-teman bisa langsung kunjungin salah satu website universitas yang ada di Turki. Misalnya, kalau kemarin sih ini saya karena ketemu langsung ya di jurnal, teman-teman bisa juga cari di Google Scholarship. Ada satu jurnal yang dimana kan itu kelihatan ya namanya sama yang nulis sama universitasnya dia di mana. Nah, kebetulan saya ketemu nih Profesor Kerim ini, terus kan ada bacanya Istanbul University. Langsung dong saya cari di Google nama beliau langsung dari Profesor Kerim Bulade dan langsung keluar semua profilnya. Jadi saya kepoin lah langsung ke Istanbul University dan bla 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 bla, semua saya bacain sekilas. Baru kalau itu sudah teman-teman baca dan menurut teman-teman dia bisa mendukung teori atau penelitiannya teman-teman masukin aja namanya di sini kayak gitu. Terus kayak tadi cara gampangnya kalau teman-teman mau cari, teman-teman bisa langsung kunjungin salah satu universitas yang ada di Turki. Universitas apapun itu, teman-teman bisa kunjungin websitenya, website resminya. Terus teman-teman cari dosen yang mengajar jurusan teman-teman. Misalnya kayak dosen ekonomi nih, teman-teman cari aja di bagian jurusan ekonomi, nanti bakal keluar itu dosennya siapa-siapa aja. Nah, nanti kalau bisa teman-teman cari yang udah profesor nih kalau bisa. Terus teman-teman cari, teman-teman baca profilnya, teman-teman baca karya-karyanya, tulisan-tulisannya, jurnal-jurnalnya. Nah, tuh kalau misalnya teman-teman bisa sangkut pautkan
terkait penelitian yang udah pernah dia buat dengan penelitian teman-teman, bisa teman-teman masukin kayak gitu. Kayak gitulah mudahnya. Gampangnya kayak gitulah singkatnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mention salah satu nama profesor di sini. Terus yang kedua itu teman-teman pasti udah kan sekalian tadi lakukan riset terhadap topik yang teman-teman mau tulis kayak gitu. Untuk tips nulis papernya. Terus kalau untuk yang perhatikan format tulisan, jumlah kata idealnya itu tuh karena kemarin saya berpikirnya kayak seperti nulis proposal skripsi di Indonesia, jadi saya kira harus memperhatikan itu, dan ternyata untuk beasiswa YTB sendiri kita nggak perlu kayak itu nggak terlalu dilihat gitu. Malahan kayak berupa pertanyaan-pertanyaan gini aja, dan itu maksimal 300 kata kok teman-teman gitu. Kayak di sini kelihatan kan at least 75 kata dan maksimal 300 kata kayak gitu. Jadi teman-teman bisa yang penting-pentingnya aja dimasukin di sini gitu. Terus juga teman-teman kalau semisal nggak terlalu bagus nih Kak bahasa Inggrisnya, saya juga nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya, tapi tetap aja saya buat kayak beberapa kalimat yang saya nggak tahu, saya cari di Google, saya searching di Google, terus kalau udah selesai teman-teman bisa langsung cek menggunakan aplikasi Grammarly kayak gitu. Jadi biar lebih mudahnya teman-teman bisa checking gitu di Grammarly. Terus juga lakukan paraphrasing itu karena ini dia mintanya cuman per pertanyaan gini ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman buatnya nanti ngurut gitu kayak nyambung buatnya, supaya kayak relate tuh penelitian teman-teman mulai dari latar belakang sampai rumusan masalah sampai metodenya, analisisnya, semua tuh berurutan gitu, dan saling berkesinambungan kayak gitu. Terus juga nanti untuk pertanyaan selanjutnya ini kayak research method, teman-teman nih bisa masukin gitu. Jadi at least ini nggak terlalu susah kok teman-teman. Jadi teman-teman di sini tinggal hampir sama yang kayak kita buat di S1 kayak gitu. Nggak perlu terlalu dipikirkan sekali. Jadi tapi tips saya tadi seperti yang saya katakan ya teman-teman, kalau bisa teman-teman ada mention salah satu profesor, dan bisa teman-teman mention penelitiannya beliau di dalam penelitiannya teman-teman kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Terus untuk pertanyaan selanjutnya juga ini sama. Untuk yang di proposal tesis nanti teman-teman bisa siapkan beberapa pertanyaan yang ini. Nanti saya kirim di grup ya, ini PPT-nya. Jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gini juga untuk teman-teman yang mau daftar S2 kayak gitu. Untuk pertanyaan terkait proposal tesisnya gitu. Gitu ya teman-teman. Ini untuk proposal tesis. Selanjutnya kita bakal bahas ini. CV-nya buat teman-teman ya, CV. Ini saya buka dulu contoh CV-nya saya, teman-teman. Saya share layar dulu ya. Kelihatannya teman-teman CV-nya. Oke. Nah, kalau untuk CV sendiri teman-teman kan ada nih beberapa kemarin yang kelas mentoring tanya, boleh nggak Kak CV yang formatnya seperti Harvard itu? Boleh aja teman-teman. Tapi kalau saya pribadi kemarin ngirimnya yang seperti ini persis bang, ini bentukan CV yang kemarin saya upload. Jadi saya kan searching nih di internet kayak CV beasiswa gitu. Nah, terus beberapa muncul kayak gini dia template-nya. Terus kayak bagus juga nih menurut saya gitu kan. Jadi ya udah saya ikutin lah. Dan alhamdulillahnya saya ketemu salah satu aplikasi Canva, mungkin itu udah familiar ya teman-teman dengar. Canva itu udah nyediain beberapa fiturnya lengkap banget. Teman-teman nanti bisa lihat di situ. Tapi sebelum ke sana kita bakal bahas isi CV untuk beasiswanya sendiri. Jadi karena mungkin teman-teman yang udah pernah kerja kan pernah buat CV juga ya pastinya gitu. Jadi
untuk CV-nya sendiri mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kita kerja. Terus ini untuk isinya sendiri teman-teman kemarin kan ini mungkin terlihat berbeda juga ya teman-teman bagiannya. Kalau untuk yang CV sendiri saya kemarin menyesuaikan dengan yang ada di YTB gitu misalnya. Di YTB kan minta education information, terus saya masukin juga di sini. Karena singkatnya kalau untuk saya pribadi bilangnya CV itu kayak gambaran umum aplikasi kita gitu. Jadi secara singkat mereka bisa baca ringkasan aplikasi kita melalui CV kita kayak gitu teman-teman. Makanya saya menyesuaikan yang ada di aplikasi YTB. Mereka minta education information. Nah, jadi saya masukin juga tapi biasanya untuk pendidikan itu wajib ya, latar belakang pendidikan kita wajib. Terus kayak achievement itu kan kita teman-teman pasti tahu yang di bagian social experience itu kan ada bagian award, project, certificate sama scholarship. Nah, jadi di sini saya masukin achievement itu berupa award-nya. Jadi award-award yang pernah saya dapat, teman-teman bisa masukin juga di sini gitu. Kalau untuk appreciation itu lebih ke project sama scholarship teman-teman. Jadi kan sebelumnya saya juga pernah nih dapat beasiswa. Jadi saya masukinnya di appreciation yang digabung dengan project gitu. Kalau teman-teman punya project, mungkin bisa juga kalau teman-teman mau dibedain, bisa juga. Mungkin teman-teman punya banyak atau lebih dari satu project, jadi teman-teman bisa masukin kayak gitu. Terus juga ini pengalaman organisasi atau pengalaman kerja atau magang juga. Jadi karena berhubung saya kalau teman-teman punya banyak pengalaman organisasi bisa dipisahin juga nih. Pengalaman organisasi itu lebih ke sertifikat kalau social experience. Kenapa? Karena menurut saya pribadi untuk YTB sendiri tuh social experience itu cukup penting sih, cukup dilihat sama mereka. Jadi kita kalau bisa kalau ada banyak masukin aja gitu. Jadi jangan kalau misalnya lebih dari satu masukin gitu. Tapi kalau cuma satu nggak apa-apa. Tapi teman-teman masih bisa cari di angle lain. Misalnya kayak teman-teman di project mungkin banyak gitu. Atau di organisasi banyak. Atau kalau misalnya organisasinya dikit tapi teman-teman sering ikut lomba-lomba juara-juara itu kan bisa aja gitu. Jadi teman-teman bisa cari angle yang lain. Terus baru di bawahnya itu pengalaman kerja atau pengalaman magang teman-teman bisa masukin kayak gitu. Jadi sama seperti yang saya katakan kemarin, teman-teman pengalaman kerja itu teman-teman semisal kerjanya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Misalnya cuman mungkin sekedar ngajar ngaji gitu kan, bayarannya pahala mungkin insya Allah itu nggak apa-apa dimasukin. Jadi pengalaman kerja ditulis aja di CV dimasukin kayak gitu. Terus kalau semisal teman-teman owner apa gitu-gitu bisa aja dimasukin gitu, apapun itu. Kayak kemarin saya pernah di tahun 2019 di semester 6 itu kalau nggak salah saya dan teman berdua punya ini kayak owner buku tuh kayak apa ya namanya. Jadi kita tuh kayak distributor buku gitu. Jadi kita buat akun ini, terus kita berdua kerjasama dan tetap saya masukin di sini gitu. Tapi sejak pandemi itu udah berhenti. Kita udah bisa juga, udah beda kota juga. Jadi akun ini untuk teman saya yang pegang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada project seperti ini, bisa teman-teman masukin kayak gitu. Semisal teman-teman bermitra dengan teman-teman yang lain gitu, bisa dimasukin teman-teman. Gitu. Terus untuk kayak hobi, selanjutnya di sini hobi dan skill teman-teman pastinya harus juga dimasukin. Jadi kayak skillnya apa, hobinya apa, teman-teman bisa dimasukin. Karena kan di akun YTB sendiri mereka juga minta informasi ini kan, gitu. Jadi teman-teman bisa masukin. Terus juga language skill itu teman-teman bisa dimasukin juga di sini gitu karena mereka minta. Dan sosial media. Jadi kalau sosial medianya apalagi ya teman-teman bisa masukin gitu. Mungkin yang punya ada YouTube, ada TikTok gitu. Itu bisa dimasukin teman-teman. Gitu ya kurang lebih CV-nya teman-teman.
Nah, untuk formatnya sendiri atau template-nya gitu, teman-teman bisa lihat di sini. Di Canva kelihatan ya, teman-teman. Belum mau keluar ya. Ya, ntar ya teman-teman. Buka lagi di satu. Tapi teman-teman mungkin pada umumnya udah tahu ya sama aplikasi Canva kayak gitu. Karena kemarin saya juga buatnya dari Canva sih. Oke, ini dia udah buka. Salah. Nah, ini teman-teman kelihatan di layar ya teman-teman Canva-nya. Oke. Ya, jaringan tamam. Nah, ini jadi nanti teman-teman bisa cari di sini template-nya, misalnya CV itu bakal keluar kok teman-teman. Ada juga yang ada juga yang free atau yang gratis. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman nanti semisal teman-teman udah edit CV teman-teman di Microsoft Word yang mungkin berhalaman-halaman gitu, karena mungkin prestasinya teman-teman banyak, pengalamannya teman-teman banyak, itu bisa nanti teman-teman persingkat di sini. Jadi cuma satu halaman. Kayak gitu. Saya juga dulu mikirnya kayaknya bagus sih gini. Jadi mereka pas baca tuh kayak kena gitu, langsung kayak dapat baca semuanya gitu. Terus ini teman-teman bisa cari template-nya di sini, nanti silakan buka aja. Banyak pilihannya dan insya Allah ini nggak berbayar kok teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini CV saya ya. Nah, tapi ini CV-nya yang udah saya upgrade sih teman-teman, yang saya upgrade di tahun 2021. Jadi ini nanti semisal saya pakai CV-nya untuk apa-apa gitu-gitu. Nah, jadi saya juga kemarin sempat saya ganti. Jadi bagian magang dan kerja itu saya gabung, pengalaman organisasi sendiri, terus penghargaan sama award tuh saya gabung di sini. Tapi karena saya di sini beberapa publication, karena sekarang udah tahapnya S2, jadi itu publikasi lumayan penting, jadi saya tambahin di CV saya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya publikasi ataupun karya itu bisa langsung dimasukin di CV-nya gitu, supaya CV-nya lebih lengkap gitu. Pas dibaca juga sama tim beasiswa kayak, oh jadi dia udah tergambar lah kalau kegiatan dan aktivitas atau pengalaman kita selama ini itu seperti apa gitu, teman-teman. Gitu ya teman-teman untuk terkait CV dan tesisnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Halo teman-teman. Ada yang... Halo Kak. Halo Kak. Tanya boleh? Boleh. Kedengeran nggak? Dengar suaranya. Tadi Kak mau tanya, kan kemarin udah masuk akun ITB kan, udah melengkapi beberapa berkas. Terus kemarin coba masuk ke bagian yang pengen lihat jurusan universitas. Itu tuh kemarin ada beberapa jurusan dan universitas memang, nah kayak Ankara, terus Turki dan lain-lainnya. Nah, itu yang masih bingung tuh Kak, bagaimana cara milih? Kita ngerti bahwa
Nah itu bulan pertamanya gimana? Karena kita nggak tahu. Terus barusan sama kayak disinggung sedikit perihal tentang proposal tesis kan harus Heeh, sesuai dengan jurusan yang kita pilih. heeh, benar. Nah, sedangkan ada beberapa jurusan yang contohnya seperti studi studi Afrika dan Timur Tengah itu cuma ada di Istanbul. Nah itu Iya. gimana Kak kalau kalau bilang seperti itu? Terima Oh kasih iya. Kak ya. Oke, siap Kak. Di sana. Oh ya, sebentar saya buka dulu summary-nya ya. Kalau untuk pemilihan jurusan Kak, teman-teman, jadi sebenarnya mau, tapi di sini saya kan akunnya saya sendiri nggak berbeda ya tampilannya. Jadi kalau yang di akun sini dia nggak belum bisa muncul karena dia belum masukin ijazah. Jadi belum bisa muncul di homepage-nya. Tapi untuk secara umum nanti pas milih jurusan, jadi kan kita udah buat nih LOI, kita udah buat mini tesis kita. Jadi pas mau milih jurusan kan udah bakal sesuai keluar dengan ijazah kita yang S1 nih. Udah keluar milih, terus beberapa kampus udah keluar juga. Terus kita sebenarnya bisa aja Kak milih beberapa kampus dengan jurusan yang berbeda-beda, atau dengan satu jurusan ini kita bisa pilih 12 kampus gitu. 12 kampusnya berbeda-beda semua. Nah, kalau kayak saya sendiri yang ini, sebentar saya share dulu. Yang ini di summary-nya saya kemarin beberapa kampus ya. Saya milih 4 atau 5 gitu ini Kak, di bagian reference. Kelihatan nggak Kak di layar? Jadi Kelihatan. saya kan sebenarnya pengennya masuk Istanbul nih, karena kan nggak apa-apa nih kepengennya kita di pilihan pertama. Terus di sini pilihan ke berapanya lagi tuh ada Istanbul gitu. Jadi saya bisa milih Istanbul 4 kali dengan syarat jurusannya beda-beda gitu. Nah, cuman seperti yang tadi Kak Anu udah bilang, karena LOI kita, proposal tesis kita bahasnya cuma satu jurusan, jadi kalau bisa kita sesuaikan. Nah, saya juga kemarin lupa kalau saya tesisnya bahasnya tentang tafsir, tapi saya malah pilih hadis kayak gitu kan. Itu cukup berbeda ya, hadis sama tafsir itu. Jadi ya otomatis yang pilihan saya hadis itu bakal terblacklist dong. Kayak ini mungkin kemungkinan bakal terblacklist karena tesis saya itu bahasnya tafsir. Jadi untuk tafsir sendiri saya pilihnya beberapa kampus, terus yang lainnya itu dengan beda-beda jurusannya gitu, tapi dengan kampus yang sama juga. Nah, bisa juga kakak seperti yang saya buat kayak gini gitu. Cuman kakak sesuaikan jurusannya, jangan terlalu melenceng gitu. Kira-kira kalau jurusan dengan tesis kakak buat ini dengan jurusan yang mau kakak ambil dengan jurusan yang berbeda sedikit, itu bisa nggak gitu. Kalau saya pribadi, kalau tafsir kan bisa nih masuk sejarah Islamic history itu masih masuk, kayak basic Islamic science itu masih masuk. Cuman kalau ke hadis sendiri itu beda gitu. Makanya otomatis mungkin yang saya pilih kampus dengan jurusan hadis itu bakal ya kemungkinan lulusnya kecil karena berbeda dengan mini tesis saya kayak gitu. Jadi nanti kakak bisa pilih kayak gini juga gitu. Jadi boleh aja pilih kampus yang sama tapi jurusan yang berbeda. Tapi berbedanya jangan terlalu jauh. Kalau untuk teman-teman yang S1 itu bisa aja berbeda semua gitu, bisa aja. Cuman kalau untuk S1 dia lebih disesuaikan dengan LOI-nya mereka. Mereka mau jurusan apa? Berarti kan disesuaikan dengan LOI-nya mereka. Kalau kita lebih disesuaikan dengan mini tesisnya kita gitu. Itu Kak Anugrah kurang lebih. Nanti kita bisa kayak research sendiri untuk jurusan yang mungkin supaya nggak terlalu jauh dengan mini tesis kita gitu. Atau mini tesis kita agak diumumkan sedikit, digeneralkan sedikit supaya bisa masuk ke jurusan yang mana-mana aja gitu. Mungkin kayak gitu. Kak Anugrah. Oh iya Kak, nanya Gimana? perihal apa nanti pas kita upload seperti proposal itu
itu upload per file apa diisi satu-satu atau gimana Kak? Soalnya saya belum buka. Diisi satu-satu kayak gini Kak. Yang kayak tadi saya bilang kan ada ya, apa namanya, cuma berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah ini, seperti ini misalnya, ini kan letter of intent LOI kita nih, motivation letter kita. Motivation letter kita, terus ini yang tadi pertanyaan warna merah yang seperti di PPT itu, tadi saya kasih lihat kan di yang presentation itu. Terus nah kayak gini dia berupa pertanyaan gini doang Kak, subject of study. Jadi ini langsung kayak dia tanya judul kita, terus kita udah tinggal copy paste aja di kolom ini gitu. Ini jawaban saya gitu. Terus ini dia tanya secara singkat, coba deh jelasin pembahasan tesis kamu gitu. Nah ini saya kasih tahu lah latar belakang dan bla 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 blanya gitu. Jadi dia nggak ada format Kak. Kita masukinnya nggak berupa file, jadi cuman kayak yang kita tulis di Word itu kita copy paste ke sini gitu. Karena dia berupa pertanyaan-pertanyaan gini gitu, poin-poin gini yang dimintanya gitu. Gitu Kak Anugrah. Ini gambaran aplikasi saya kemarin kok, masih ada kelihatan ini. Jadi nanti untuk proposal tesis cuman segini kok, kurang lebih 1 halaman gini doang. Gitu Kak Anugrah. Ini dari mulai bawah sini sampai sini doang dah. Ini proposal tesis segitu doang. Gitu Kak Anugrah. Baik ya, terima kasih. Sama-sama Kak. Teman-teman yang lain kalau masih ada yang bingung bisa ditanyain. Untuk pemilihan jurusan tadi kira-kira masih ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya nggak bisa kebuka di sini. Cuman tadi saya cuma bisa nunjukin contoh pilihan kampus saya sih. Jadi teman-teman intinya bisa pilih beberapa kampus yang berbeda dengan satu jurusan, atau bisa pilih beberapa jurusan dengan kampus yang sama juga. Jadi istilahnya bisa juga teman-teman kayak buat bilanglah teman-teman list untuk yang teman-teman S1 dulu nih ya. Teman-teman S1 punya list jurusan pengen ambil 3 atau 4 jurusan nih. Jadi 4 kalau untuk 12 kampus kan, jadi bisa 3 kali kampus yang sama. Atau teman-teman bisa 4 kampus yang berbeda dengan 4 kampus yang sama, itu bisa juga. Jadi 3 kali kayak gitu. Setiap kampus, jadi satu kampus 3 pilihan gitu jurusannya. Itu bisa. Tapi untuk tips dari saya sih, teman-teman kalau bisa pas milih kampus, pilihlah kampus yang pertama itu pastinya yang paling teman-teman pengen masuk kampus mana. Terus untuk kedua dan selanjutnya sampai bawah ke-12 itu teman-teman bisa dicampur, pilih kampusnya yang mungkin terkenal dan biasa aja gitu. Jadi maksudnya terkenal tuh kayak yang mungkin teman-teman kalau udah lihat rating kampus di Turki yang paling bagus diurutin, kayak kita di Indo misalnya ratingnya UGM, UI, bla 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 gitu. Nah itu kalau untuk rating terbaik itu bolehlah di pertama teman-teman yang pengen teman-teman di mana. Cuman untuk selanjutnya teman-teman bisa dicampur yang baik, bukan baik sih istilahnya, kayak yang berada di kota besar dan kota kecil. Karena kan kemungkinan untuk di kota besarnya bakal kita bersaing banyak nih, apalagi dengan orang Turkinya sendiri kita bakal bersaing banyak. Tapi untuk di kota kecil, kayak seperti mungkin kayak saya sendiri di Sakarya termasuk kota kecil, tapi dia tetap Turki, bukan maksudnya kayak pelosok, itu bukan. Kita termasuk provinsi juga, tapi tidak seramai atau tidak ramai sih, kayak seramai di Istanbul dan Ankara. Jadi kayak di apa ya, bisa dibilang kayak di Jogja nggak terlalu padat ramai gitu dibanding Jakarta gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan juga, pilih daerah-daerah atau provinsi-provinsinya, semisal Konya atau Mersin kah, Bursa kah, Kocaeli kah, Sakarya kah, atau apalagi ya, Isparta kah, Samsun kayak gitu. Nah itu termasuk provinsi yang nggak terlalu ramai gitu. Tapi kalau Ankara dan Istanbul itu otomatis ramai ya, ramai banget. Apa ya istilahnya, dibilang kayak padat penduduk kayak gitu. Ya karena kan memang satu
Istanbul itu kota wisata, yang Ankara itu pusat pemerintahan. Jadi ya otomatis itu emang udah ramai banget, padat penduduk gitu. Jadi nanti teman-teman supaya bisa dapat peluang yang lebih besar juga, teman-teman nanti bisa pilih beberapa kota yang kayak saya pilih tadi, kayak sebentar, Necmettin Erbakan itu kan di Konya tuh, bisa juga teman-teman pilih di sana. Tuh pilihan kampus. Ini juga ada, kemarin saya kenapa pilih Sakarya, karena Sakarya deket Istanbul, karena saya kan memang pengennya ke Istanbul gitu. Saya cuman berapa pilih kampus? Kayak cuman 5. Istanbul, Ankara, Marmara, Sakarya, sama Necmettin. 5 kampus ini yang saya incar. Kenapa? Karena yang pertama mungkin deket Istanbul, yang kedua orang Indonesianya banyak, dan yang ketiga saya ada beberapa kenalan di situ. Jadi makanya saya pilih kampusnya di sini. Jadi nanti teman-teman pintar-pintar aja sih kayak milih kampusnya gitu. Itu teman-teman kalau untuk pilih jurusan dan kampusnya. Selain itu ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Kak, Gimana Kak? izin bertanya Kak, mengenai proposal tesis Kak. Gimana? Kan di aplikasi yang tahun ini kan itu yang nomor 2-nya tuh ada research question. Iya, yang seperti saya bilang tadi ya, kayak ada tambahan. Kalau di tahun saya nggak ada sih. Itu gimana ya Kak? Berarti itu kurang lebih isinya kayak rumusan masalah kita ya Kak? Kalau nggak salah, kayak research question. Berarti kan rumusan masalah kita kalau di Indonesia. Mungkin setahu saya gitu, sepemahaman saya. Oh, dan di poin nomor 5-nya Kak ada ini Kak, ada preliminary answer to the research question. Itu kalau nggak salah hasil penelitian sementaranya gitu ya Kak, kalau nggak salah. Kayak hipotesa gitu Kak. Iya benar, saya juga mikirnya gitu kan. Setelah saya searching juga kemarin, teman-teman yang di kelas mentor yang lain juga ada yang tanya gitu. Terus kayak mungkin nih beberapa jurusan ada yang dia harus punya hipotesanya kan ya Kak, teman-teman. Mungkin tuh dia harus dimasukin. Cuman kan kayak saya sendiri misalnya tafsir hipotesanya apa gitu kan belum tahu. Cuman ya udah kita masukin aja gitu, kira-kira apa gitu. Yang penting diisi aja gitu. Berarti yang nomor Untuk 2 tuh rumusan masalah dan yang nomor 5 hipotesa Kak ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Iya, siap. Berarti udah pada teman-teman yang mau daftar S2 berarti udah inilah ya, udah pada mempersiapkan tesisnya berarti. Mempersiapkan mini tesis. Udah Kak, ini kan baru sampai poin nomor 4. Oke, sip. Untuk tadi pemilihan topik udah saya jelasin tadi ya Kak. Jadi kita nggak usah terlalu mikir kayak apa ini yang bisa berhubungan dengan topik itu, nggak usah. Tapi nanti teman-teman bisa cari keterkaitan teorinya atau referensinya aja gitu di situ. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Oh iya Kak, mau tanya ke ya. Boleh. Itu kan perusahaan kali ini kan surat rekomendasi. Nah itu tuh kemarin saya sudah tapi cuma ada satu dosen yang saat ini memiliki waktu luang gitu Kak. Soalnya beberapa dosen lagi sibuk di kampus kan lagi ada acara akreditasi dan lainnya. Itu kalau misalkan sisanya dari rekomendasi dari pemimpin daerah atau kepala daerah itu boleh dikatakan? Boleh Kak, boleh. Misal cuma satu dosen aja gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Saya kemarin minta sama ketua umum organisasi tapi yang tingkat wilayah Jogja kemarin. Boleh? Kalau apalagi kalau kita udah kenal nih Kak, kan ya lebih enak gitu dia nulis isinya.
Berarti kan mungkin nanti di isi surat rekomendasinya dia bakal ngasih tahu kakak berhubungan sebagai warga atau masyarakat gitu kan. Kalau saya di organisasi dia ngasih tahu tentang saya ketika berorganisasi itu seperti apa karakter saya kayak gitu. Itu sih kak. Gak apa-apa bisa aja kak. Kemarin juga tadi juga baru dikabari ada namanya kayak si dia nggak dapat balasan dari dosennya gitu karena sibuk juga dosennya jadi dia bingung mau minta surat rekomendasi ke siapa gitu. Kalau semisalnya di tempat kerja kita juga boleh kok teman-teman, semisalnya teman-teman udah ada yang kerja minta ke atasan gitu boleh gitu. Izin bertanya kak terkait surat rekomendasi. Heeh. Nah, gini kak, kan Yanus udah nemuin pembimbing 1 Januari untuk skripsi. Nah, karena alasannya sama sih kayak tadi kak, kan kegiatan belajar mengajar kan sudah mulai. Jadi dari dosen ini mintanya surat ini nih Januari sendiri gitu yang ibarat kata yang Nulisnya. buat gitu kan kak. Heeh. Iya yang nulis, jadi dia tanda tangan saja. Nah itu Oh. Yanus bingung kak, nggak apa-apa kalau gitu kak. Bisa aja kak, berarti kan kayak dosennya mempercayakan ke kita, berarti itu nggak apa-apa. Cuman Kak Yanwar bisa ditanya juga sebelum nulis kayak Pak, ini saya coba tulis dulu, kira-kira nanti tulisannya seperti ini, Bapak bisa koreksi kayak gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kayak tadi kan mungkin satu dosennya sibuk. Kalau saya kemarin karena dosennya bilang dalam bahasa Inggris, jadi disuruhnya saya nerjemahin sendiri gitu. Beliau kasih formatnya dalam bahasa Indonesia. Baik kak. Bisa. Sama baik kak. Nah kalau misalkan rekomendasi kan kak Enor rencananya tadi sudah komunikasi sama dari dekan fakultas dan kebetulan untuk beberapa minggu ini sampai tanggal 20 itu beliau tidak ada di lokasi dan diarahi ke wakil dekan. Cuman dari wakil dekan ini belum ada respon juga kak. Dia masih bingung. Jadi kalau misalkan nyari di luar itu Bisa. tapi ibarat kata nggak ada hubungan sama akademiknya gitu kak. Boleh kak? Antara boleh ya kak? Boleh, sebentar saya tunjukin. Di sini malah dikeluarin. Di bagian ini kak saya ada kok, nanti kan pas kita ngupload surat rekomendasi ada bagian dia akademik non akademik surat rekomendasinya. Bentar. Kelihatan nggak kak di layar? Belum kak. Oh belum. Belum share layar. Nah ini. Jadi kelihatan nih, ini di bagian apa ini? Surat rekomendasi. Nah ini saya kan ada bagian akademik referensi, ada nanti tulisannya yes atau no. Jadi saya yang 2 akademik karena berhubungan mereka berdua juga dosen di UIN. Yang satu lagi nggak akademik karena kan saya mintanya lewat organisasi ya. Itu boleh aja kak. Gitu. Kak lanjut kak. Kalau misalkan ini kan di luar akademik tapi ibarat kata tuh tidak berhubungan sama jurusan yang mau dipilih, itu tidak masalah ya kak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya apa ya, dosen. Misalnya gimana kak? Misalnya maksudnya? Kayak gini kak, kan Yanur jurusannya teknik kimia, tapi nanti Yanur misalnya minta surat rekomendasi dari kantor bahasa gitu kak, karena kebetulan kan pernah terlibat sebagai mitra kantor. Nah, mitra kantor bahasa itu bisa ya kak kayak gitu? Bisa. Atau pernah di tempat magang juga bisa malah. Gitu. Magang kami nggak ada sih kak. Oh nggak ada. Kebetulan nggak dapat. Kemarin ada konversi jadi nggak magang gitu. Nggak apa-apa kak. Kalau di tempat kakak pernah bermitra juga nggak apa-apa. Dan mintanya dengan kalau bisa nanti ke orang yang punya posisi atau jabatan gitu, istilahnya punya titel lah gitu kalau ada. Nah iya kak, rencananya kan kebetulan di tahun 2020 pernah dapat amanah nih jadi duta bahasa, rencananya mau minta sama kepala kantor bahasa sebagai untuk rekomendasinya. Lah itu boleh aja, boleh kak, boleh banget malah.
Nanti yang kakak sebagai duta bahasa masukin sebagai experience, bukan, sebagai award berarti. Iya. Ya ditambahin. Bisa kak, bisa. Boleh aja. Terima kasih Kak. Iya, maksudnya mungkin ya teman-teman juga masih bingung kayak surat rekomendasi mintanya ke siapa aja, haruskah sesuai dengan jurusan kita. Itu sebenarnya enggak teman-teman, cuma nanti kalau teman-teman bisa cari referensi lagi tentang maksud dari surat rekomendasi itu digunain untuk apa, itu memang gunanya untuk mendukung, menunjang profilnya teman-teman. Dan diminta ke siapa aja itu sebenarnya bebas. Cuman karena kita untuk beasiswa, jadi kalau bisa yang bagian akademik, tapi semisal nih nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah kita minta ke orang lain atau ke tempat yang kita pernah bermitra di situ. Karena kan kalau apalagi kalau di tempat kita bermitra di situ ataupun kita pernah ikut bergabung kecimpung di suatu instansi, kita minta di instansi tersebut, itu berarti menunjukkan bahwa kita tuh punya pengalaman di sini, kita tuh pernah kayak berkecimpung bekerja sama di sini. Jadi kan mereka bisa kayak menilai karakter kita dari segala bidang gitu. Misalnya dari bidang akademik, dari bidang sosialisasi, atau dari bidang pekerjaan gitu, gimana cara kerja kita gitu kan, mereka berarti kayak punya banyak referensi ibaratnya kayak gitu. Dan saya mikirnya juga lebih bagus kayak gitu. Makanya saya pas minta surat rekomendasi dari 3 orang yang berbeda. Yang satu perwakilan dari kampus sebagai kepala prodi, yang satu dari pembina rumah tahfidz yang tempat saya ngajar, walaupun itu nggak dibayar. Tapi tetap aja gitu kayak semangat, karena ini kan kayak kita kerja sama organisasi. Dan satu lagi ke organisasi kayak gitu. Jadi kan istilahnya bisa dikatakan saya kayak ingin menunjukkan bahwa saya itu aktif di berbagai bidang kayak gitu, di kampus, di luar, dan juga di organisasi kayak gitu. Gitu kak, kurang lebihnya. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain semisal masih butuh surat rekomendasi, semisal nggak dapat dari dosen kampusnya, bisa minta ke luar kampus kayak gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Teman-teman yang lain gimana, ada yang mau ditanya lagi? Kak, aku mau nanya. Ya kak. Terkait sama jurusan, saya kan mau ngambil S1, tapi SMA-nya jurusannya IPA. Dan nanti kalau misalnya di LOI, intinya menyangkut 2 jurusan, yang satu IPA sama yang satu IPS, itu bisa nggak ya? Maksudnya gimana? Contohnya? Kalau ngambil jurusannya campuran kayak sosum sama saintek. Di LOI kakak jelasin keduanya berarti? Iya. Terus untuk yang di, kan kalau kemarin saran saya di LOI, di motivation letter kita masukin planning kita, planning ke depannya. Semisal kita udah keterima beasiswa ini, setelah itu kita bakal ngapain, itu kakak masukin nggak? Iya, ini niatnya baru ngerancang LOI. Oh iya. Nah, semisalnya kakak punya bayangan itu, ya udah nggak apa-apa, bisa aja. Cuman takutnya, tapi kan karena kakak baru mau daftar S1, bisa aja sih, gitu. Cuman kalau bisa nanti disesuaikan sama LOI aja sih kak. Kalau LOI kakak bahas keduanya, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Cuman kalau saran saya sih, mendingan jurusannya jangan yang terlalu berbeda. Kan kalau itu kelihatan bedanya ya, sains sama sosum. Iya. Maksudnya kelihatan berbedanya. Kalau semisal sosum atau komunikasi atau HI itu kan agak hampir sama juga, kalaupun dijadiin satu LOI-nya masih berkesinambungan gitu. Tapi nggak apa-apa sih kak. Jangan ya. Hah? Tapi lebih baik jangan ya, pilih satu aja gitu. Kalau bisa jangan yang terlalu berbeda gitu, supaya nanti pas kakak milih jurusannya yang di sistem itu nggak gimana ya bilangnya juga, supaya nggak khawatir tidak lulusnya gitu. Ya. Terus mau nanya satu lagi kak.
Kalau minta rekomendasi dari tempat magang dulu, tempat kerja dulu, tapi bukan kayak lembaga-lembaga resmi gitu, kayak Nggak apa-apa. wira swasta. Iya, nggak apa-apa. Berarti Kayak nggak usah pakai koplok gitu ya? iya, nggak apa-apa juga, nggak perlu pakai surat. Semisal, karena kan surat rekomendasi sendiri itu sebenarnya kita secara personal nih. Jadi orang itu merekomendasikan kakak. Namun karena dia punya jabatan dan posisi di sebuah instansi, makanya dia pakai kop surat itu. Semisal nggak pakai kop surat, nggak apa-apa juga, gitu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Dan semisalnya teman-teman nggak pakai kop surat itu kan bukan berarti menandakan kalau dia nggak punya jabatan atau apa. Semisal nih, kayak teman-teman minta ke dosen kan nggak ada jabatan nih di di struktural kampus, kan nggak ada jabatan, beliau cuma pengajar. Ya udah, beliau nggak bisa pakai kop surat kampus karena beliau nggak ada jabatan gitu. Dan beberapa teman-teman yang kemarin juga dosennya ngasih surat rekomendasi, ada yang nggak pakai kop surat gitu, kecuali yang dia dapat dari dekan atau rektor gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak pakai kop surat juga gitu teman-teman yang lain. Ada lagi yang masih bingung mungkin, yang masih mau ditanya? Hah? Kak, saya boleh nanya, Kak? Boleh. Surat keterangan akan lulus itu perlu, Kak, untuk yang belum tamat, Kak? Oh, semisal di bagian ini ya, continue atau graduate. Tapi itu perlu. Kakak mau masuk S1 atau S2? S1, Kak. Oh, kalau S1 berarti kakak nggak perlu minta surat keterangan. Jadi di berarti kan masih kelas 12 akhir ya berarti. Dan ijazah belum Iya, Kak. keluar. Berarti kakak masukin raport dari semester 1 sampai semester 5. Oh, jadi transkrip gitu ya, Kak? Benar. Dan itu nggak perlu pakai surat keterangan aktif atau surat keterangan lulus gitu, nggak usah. Karena dia nanti pilihannya cuma satu kok. Semisal coba kita buka ya. Share layar. Seingat saya sih gitu juga teman-teman yang mau daftar S1. Jadi kalau misalnya belum lulus, dia pakai raport. Transkrip. Jadi nggak perlu ijazah. Misalnya nih high school ya Kak, kita buat high school, terus di statusnya ini kan berarti kakak masih continue kan, belum lulus. Karena di sini kemungkinan lulusnya katakanlah 2022 bulan Juni nanti gitu. Ya, ini harus diganti dulu sebenarnya. Surat keterangan mungkin kan? Tapi nggak perlu juga sih Kak. Soalnya di sini seperti yang di layar ini kan, kalau statusnya kita buat continue, dia nanti cuma minta satu doang, transkrip doang. Berarti kan itu dia cuma minta nilai. Kalau kita ubah ini sebagai graduate, terus ini kan ganti tanggal lagi. Nah, di sini nanti dia bakal berganti jadi 2, ijazah sama transkrip nilai. Oh, jadi nggak perlu surat itu ya, Kak? Cuma penting transkripnya aja. Iya, benar. Baik, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Coba deh aku buat di sini. Seingat saya gitu Kak, kalau di statusnya continue dia cuma satu, ininya transkrip doang gitu. Tapi kalau dia buat graduate di sini, statusnya graduate, dia bakal terbuka 2 gitu. Yang satu diploma, satu lagi transkrip tulisannya gitu. Gitu Kak. Baik. Kalau nggak salah. Makasih, Kak. Sama-sama. Teman-teman kalau yang semisal yang S1, dia berarti harus pakai surat keterangan lulus ya teman-teman. Soalnya dia tetap bakal minta 2 juga gitu.
di sini. Jadi dia ada diploma sama transkrip kayak gini, Kak. Kak siapa tadi, Kak Beril ya? Kak Beril, kalau misalnya di sini Kakak pilihannya tadi continue berarti cuma transkrip doang. Satu ini. Tapi kalau misalnya tadi pilihannya graduate, dia bakal ini keluarnya 2, diploma ini untuk ijazah, terus transkrip untuk yang nilai di belakang ijazah. Kayak gitu. Baik, Kak. Gitu teman-teman. Teman-teman yang lain Izin ada tanya, lagi? Hah? Gimana kayak Kak Nugra? perihal yang itu di bagian ada kan di bagian itu perihal ini Kak, nomor bangunan Bagian mana, Kak? bangunan rumah, nomor bagian rumah Oh, kan di Indonesia nggak ada building number ya. ya, itu diisi RT RW aja apa gimana Kak? Iya benar. RT RW aja, Kak. Saya kemarin RT RW juga. Soalnya nggak ada kan, karena di Turki dia pakainya building bangunan. Pakai ada nomor bangunan, terus nomor pintu itu nomor rumah. Jadi kalau kita RT RW biasanya gitu. Gak apa-apa. Dan Oke kayaknya ya. tapi ini nggak terlalu dilihat banget kok sama mereka. Cuman kayak formalitas ini aja, tempat tinggal gitu. Kita selama ini di mana gitu. Gitu, Kak. Yang lain ada lagi yang mau ditanya terkait ini CV tadi? Jelas ya mungkin. Kalau misalnya ada yang mau ditanya tuh ini lagi, CV bisa lanjut. Nanti contohnya saya bisa kirimin di grup teman-teman. Coba saya kirimin dulu di grup. Untuk tadi proposal tesis gimana? Masih ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Proposal tesis. Untuk pembahasan tadi mungkin seperti tadi ya saya ingatkan lagi teman-teman, kalau bisa mention salah satu profesor Turki atau profesor yang ada di Turki untuk dimasukin di preferensinya teman-teman gitu ya teman-teman. Saya kirimin dulu. Kak mau nanya, bertanya Kak. Apa teman-teman? Ya, ini Kak terkait mini tesis. Izin bertanya, Kakak kemarin mini tesisnya ada hubungannya sama skripsi S1 nggak Kak? Soalnya masih agak bingung ya. Ulangin Kak, tadi kurang jelas suaranya, putus-putus. Iya Kak, untuk mini tesis Kakak kemarin itu ada hubungannya nggak sama skripsi S1? Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada berarti. Cuman hubungannya ya nggak ada. Karena pembahasan saya beda sih Kak. Nggak ada hubungannya dari yang semester 1. Cuman kan karena jurusannya sama tafsir, jadi ya nggak apa-apa gitu. Karena kan jurusannya sama juga nih, jadi kan otomatis pembahasannya juga tentang tafsir kan, gitu. Iya. Ini Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Saya kirimin ke grup dulu ya teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Kak mau nanya. Boleh Kak. Gimana Kak? Tadi baru masuk ininya, baru masuk Gmail-nya karena tadi masih di luar. Ya, mau nanya, kalau nggak ada profesor Turkinya gimana? Untuk apa di tesisnya kita ya? Iya. Gak apa-apa juga. Cuman itu kan kayak kalau kita masukin atau mention salah satu nama profesor itu kan berarti kayak kita udah baca penelitian yang ada di Turki gitu. Jadi sehingga mereka kayak mungkin bisa lebih meyakinkan mereka kalau kita tuh benar-benar mau
ambil penelitian ini kayak gitu. Itu untuk jadi kayak mempertegas aja sih Kak. Kalau menurut saya, soalnya kan kemarin saya juga gitu kan, karena di judul saya sendiri saya bingung, nggak ada kayak sangkut pautnya dengan Turki, tapi ya udah deh saya coba aja nih di bagian ini saya mention salah satu nama profesor buat jadi referensi di tesis saya gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kok Kak. Oh itu berarti Gimana Kak? berarti profesornya gitu boleh nyari-nyari di Google gitu ya Pak, maksudnya penelitian-penelitian gitu. Iya, emang saya nyari di Google. Tapi untuk secara pribadi saya belum pernah. Iya, saya belum pernah email beliau. Karena kan saya kepikirannya itu pas. Setidaknya nyari tahu ya. Gimana Kak? Berarti setidaknya kita nyantumin aja dulu gitu meskipun nggak tahu banyak gitu ya Kak. Cuman kan kita taunya itu karena kita searching di Google profilnya dia, kayak biasanya kalau udah profesor itu Kak kita ketemu kok namanya di Google. Saya kemarin juga searching namanya di Google, ada profilnya muncul. Kalau semisal Kakak mau email profesor itu juga bisa, cuman kan kita kayak menunggu jawabannya tuh nggak pasti ya bakal dijawab atau enggaknya gitu. Jadi kalau untuk yang ITB 2019 kemarin ada salah satu awardee yang dia udah dapat email duluan dari profesor itu, sehingga pas ditanya di interview dia bilang iya dan lulus dia gitu. Pas saya pribadi kemarin ditanyain kayak kamu mau, waktu interview saya ditanya kamu mau bahas apa nih, kamu ambil jurusan apa, katanya gitu, mau ambil jurusan yang sama waktu S1 gitu. Kenapa mau ambil jurusan itu? Karena saya pengen ini. Terus dia bilang, oh iya di dalam penelitiannya kamu udah email profesor ini ya. Nah dia bilang gitu, terus saya bilang aja iya, padahal saya nggak email. Cuman dia mungkin terbaca dia saya email, padahal saya di situ cuman kayak bilang sama nih penelitiannya saya dengan profesor ini, jadi saya pengen ini penelitiannya langsung ke beliau bla 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 gitu. Tapi beliau malah nangkepnya saya udah email si profesor ini, padahal saya belum email sama sekali gitu teman-teman. Kalau profesornya boleh dari univ mana aja Kak? Iya, teman-teman bisa pilih dari univ mana aja gitu, yang ada di Turki, bebas. Kan nggak, kalau kemarin karena saya memang pengennya mau di Istanbul University, makanya saya cari profesor yang ada di Istanbul kayak gitu. Gitu teman-teman. Itu di grup udah saya. Iya, sama-sama. Di grup udah saya kirim ya teman-teman untuk contoh CV-nya juga, proposal tesis. Teman-teman kalau misalnya tadi saran saya kalau untuk CV, kalau bisa nanti dibuatnya seperti ini aja, dijadiin satu halaman biar lebih ringkas, padat dan jelas juga. Terus kalau untuk proposal tesis kurang lebih kayak gitu tadi ya teman-teman. Untuk pembahasan CV dan proposal tesis ini mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanya, kalau misalnya masih bingung. Teman-teman kalau masih ada yang bingung. Kira-kira poin-poin penting buat mini tesis ini apa aja ya Kak? Tuh poin pentingnya apa ya? Tadi sih Kak, sebentar saya share dulu ya. Yang pertama tadi pemilihan topiknya, kalau bisa kita pilih topik yang masih jarang dibahas orang. Terus kalau bisa mention itu tadi Kak, salah satu nama profesor.
untuk di teori atau referensinya kita. Terus udah itu aja sih. Gitu. Dan kalau bisa dalam bahasa Inggris pastinya. Kalau bisa proposal kita dalam bahasa Inggris. Gitu. Gitu ya teman-teman. Sama disolawatin juga, semoga setiap kita upload disolawatin bisa lulus juga gitu. Hah? Gimana Kak Nugra? Saya juga udah lihat tadi. Gimana Kak? Kekecilan suaranya saya kurang dengar, gimana tadi? Itu kan ada setelah nyatakan lulus di sesi berkas kan ada sesi wawancara. Tadi Kak. Nah, itu kan ada beberapa yang bilang bahwasannya itu boleh kita Inggris itu gini ya. Perihal nanti di sesi interview. Suaranya putus-putus Kak, boleh diulang Kak? Halo Kak Nugra? Halo Kak? Mohon maaf ya tadi putus-putus suaranya. Sekarang dengar. Putus-putus. Enggak tadi Kak, enggak jelas suaranya. Ini Kak, kan saya juga udah lihat beberapa di channel YouTube juga perihal tentang trik dan lainnya kan Kak. Perihal di sesi interview, jika kita nanti dinyatakan lulus di sesi berkas, itu kan ada beberapa yang menyatakan bahwa kita pure pakai bahasa Inggris, ada yang bilang juga kita bisa dibantu oleh translator. Itu gimana ya Kak ya? Iya, untuk nanti kalau kita dapat email untuk wawancara biasanya tuh ada pilihan 3 atau 4 bahasa gitu kalau nggak salah. Di situ tersedia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Turki. Nah, kalau bahasa Indonesia itu dia masih kayak ada tanda maksudnya kayak dibilang translatornya itu, tapi mereka nggak disediain gitu. Kita nyediain translator sendiri kalau untuk yang bahasa Indonesia. Jadi mereka biasanya nih nyediainnya bahasa Inggris, bahasa Turki, dan bahasa daerah kita, bahasa negara kita. Cuman bahasa negara kita ini biasanya kita yang nyediain translatornya sendiri gitu, teman-teman. Gitu. Berarti kita bawa teman apa gimana Kak? Iya bisa. Atau kita minta tolong sama? Iya, kita bisa minta tolong ke teman kita yang bisa bahasa Inggris mungkin kalau semisal kita masih ragu untuk wawancaranya gitu. Tapi kalau untuk mungkin kalau teman-teman yang punya teman dan nggak perlu harus manggil tutor bahasa Inggris yang pasti, itu nggak perlu juga sih, kayak setidaknya teman-teman tahu aja pertanyaannya dari mereka, karena kan ini bakal interaktif nih gitu. Tapi buat sesi interview biasanya pertanyaannya sama nggak Kak tiap tahun? Apa kalau untuk pertanyaan tiap tahun sama aja, cuman kalau tiap orang biasanya beda-beda karena kan tergantung jurusan yang ditanya. Oke kayak ya, terima kasih. Gitu. Tapi nanti insya Allah di pertemuan terakhir teman-teman, enggak di pertemuan terakhir sih, kayak minggu depan insya Allah kalau semisal saya udah selesai acara, teman-teman bakal saya undang buat ini. Sesi interview, maksudnya kayak saya bakal jelasin interviewnya gimana gitu, mungkin supaya buat motivasi teman-teman kan. Setelah nanti habis pemberkasan deh pokoknya, insya Allah teman-teman jangan keluar grup dulu ya supaya nanti bisa ikut gitu teman-teman. Kalau untuk terkait mungkin gimana kita tahu kita bisa lulus berkasnya, gimana kita sesi interviewnya, terus terkait pertanyaan-pertanyaan interview yang perlu kita persiapkan apa aja, itu nanti insya Allah bakal
terakhir aja ini. Setelah teman-teman udah upload nanti setelah tanggal 20 insya Allah bakal saya cari tanggalnya buat kita meet bareng sama teman-teman yang kelas di mentoring kelas saya gitu. Insya Allah ada kok Kak. Gitu. Teman-teman. Yang penting teman-teman untuk pemberkasan ini kalau bisa serapi mungkin, selengkap mungkin kalau bisa di-upload gitu supaya kelengkapan berkas teman-teman bisa lebih matang dan lebih dilihat oleh pihak YTB gitu dan memudahkan teman-teman untuk lanjut ke melangkah ke interview gitu. Amin. Gitu ya teman-teman. Gimana, masih ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanya lagi? Atau kita cukupkan sampai di sini? Kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa kita lanjut di grup. Insya Allah di grup masih aktif ya teman-teman, walaupun kita pertemuan kalau udah selesai nih. Tapi teman-teman kalau semisal nih masih kayak ada yang bingung, bisa ditanya di grup lagi kayak gitu. Atau kalau mau japri juga boleh japri gitu. Bisa ditanya ya teman-teman. Gak apa-apa nanti sampai akhir, semisal teman-teman kalau mau minta review akunnya juga yang kayak minta dilihat yang diupload benar tidaknya gitu-gitu boleh juga kok teman-teman, atau minta koreksiin juga boleh teman-teman, koreksi mungkin LOI. Kalau kemarin banyak yang ngirim motivation letter itu minta dikoreksiin gitu, itu teman-teman boleh. Atau CV juga, CV tadi kurang lebih mungkin mudah, cukup mudah ya buat CV teman-teman. Nanti tinggal di yang teman-teman siapin di Microsoft Word itu yang udah teman-teman susun, itu tinggal teman-teman persingkat aja di desain di Canva-nya itu. Gitu ya teman-teman. Apa kita cukupkan? Kita cukupkan deh sampai nanti 8:30 pas. Baru masuk lagi gitu, 2 menit lagi kalau masih ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Untuk apa lagi ya ini yang mau, kalau CV tadi udah ya teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanya boleh juga untuk CV. Untuk proposal tesis tadi oh ya, sama ini juga teman-teman, kalau bisa persiapkan jawaban yang unik teman-teman. Jadi berilah jawaban-jawaban atau alasan-alasan yang unik dan menarik sebisa mungkin gitu, yang sekiranya Contohnya dong Kak. yang sekiranya masih kayak itu tuh jarang kepikiran sama orang lain gitu. Contohnya apa ya? Ya tergantung juga sih Kak, tergantung kita planning kita nanti apa gitu kan, dia planning masa depannya apa gitu. Semisal dia pengen bangun ini kah, pengen buat ini kah, pengen membangun komunitas ini kah, gitu-gitu tuh terserah sih Kak. Yang penting kayak kita punya planning atau bayangan yang unik aja gitu, sehingga bisa menarik hati mereka gitu. Saya juga nggak tahu sih Kak, kalau diperhatiin sih berkas saya biasa aja sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau saya pribadi ngelihatnya mereka, karena saya udah mention salah satu nama profesor ini sih di mini tesis gitu, makanya mereka ini kayak nganggep proposal tesis saya tuh udah kelihatan bagus gitu. Padahal saya emang nggak email gitu. Cuman kembali lagi sih, kalau bisa kasih jawaban yang unik dan menarik aja lah. Teman-teman yang lain juga bilangnya gitu, mereka tuh kayaknya unik deh, cari-cari yang unik gitu untuk apa,
yang dilihat sama ITB sendiri mereka nggak lihat. Maksudnya bukan dilihat, kayak nggak ada bakunya gitu gimana. Misalnya kalau kayak LPDP kan